Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita satu orang pimpin kita dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Silakan duduk anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ambil daftar hadir. Diana Tukan, Hadir Pak. Imelda Sogen, Hadir Pak. Erli, Hadir Pak. Mawar Lain, Hadir Pak. Putri Ana Kolim, Hadir Pak. Elsie, Hadir Pak. Maria Tukan. Hadir Pak. Baik, terima kasih. Jadi minggu lalu kita sudah kontrak pembelajarannya. Jadi hari ini kita masuk ke materi yang pertama. Materi apa yang pertama? Ada yang tahu? Jadi ya bagus. Materi kita pada pagi hari ini yaitu teks deskripsi. Dengan kompetensi dasarnya 3.1. Ini indikator pencapaiannya, silakan baca. Jadi kira-kira dari kalian ada yang tahu tentang teks deskripsi? Oke, baik. Jadi begini. Teks deskripsi itu sebenarnya kita sudah jumpa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di televisi menanyakan tentang keindahan-keindahan alam di Indonesia, ini sebenarnya bentuk dari teks deskripsi. Terus teks deskripsi ini biasanya digunakan dalam bentuk lagu, iklan dan lain sebagainya. Misalkan ada lagu Rayuan Bulan Lapa, itu adalah bentuk teks deskripsi sebenarnya. Ada lagu Pelangi-Pelangi, ada lagu Lihat Kebunku, itu adalah bentuk teks deskripsi. Yang berikutnya saya bacakan salah satu contoh teks deskripsi. Air panas. Air panas merupakan salah satu wisata peninggalan sejarah pada masa lampau. Air panas ada di Desa Oyang Barang, Kecamatan Hutan Ulumado, Kabupaten Flores Timur. Air panas dalam bahasa Lambolo disebut baik Latin. Air panas terletak sekitar 0,5 km di sebelah barat pusat desa. Air panas dalam kepercayaan masyarakat setempat bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti padang, kudis, dan penyakit lainnya yang berhubungan dengan kulit. Selain bisa menyembuhkan penyakit, air panas juga menyajikan berbagai macam keindahan alam. Air panas ini biasanya mengeluarkan uapnya pada pagi hari dan sore hari. Ada tambang mutiara yang membingkai pemandangan laut, mencicipi asam gelora garamnya, dan juga ada bukit Teletubbies dengan padang rumputnya yang mempesona. Indah, sungguh indah. Senja di tempat ini seindah suasana hati yang bergelora. Jadi ini adalah salah satu contoh teks deskripsi. Jadi dari gambaran ini, apa yang kalian tahu tentang teks deskripsi? Ya sih? Teks yang menjelaskan suatu objek secara terperinci dan jelas. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Elsie. Ada lagi? Saya Pak. Ya, Mawar. Teks deskripsi yang menggambarkan objek atau dengan tujuan membaca saat akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang tertulis dalam teks tersebut. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Mawar. Jadi, Bapak akan menjelaskan lebih detail. Teks deskripsi adalah bentuk teks tertulis atau lisan yang menggambarkan objek secara rinci atau detail, yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan dan merasakan apa yang dialami oleh penulis. Jadi teks deskripsi itu yang pertama itu menggambarkan objek secara detail. Jadi misalkan kita mendeskripsikan tentang wisata yang ada di Desa Oyang Barang. Ini pariwisata. Ini dia punya objek pariwisata, terus detail khususnya apa? Yaitu ada air panas. Ini sudah masuk ke prinsip-prinsip lain secara detailnya. Terus misalkan kita objek yang berikut kita mendeskripsikan tentang hewan. Hewan ini masih umum.
Jadi kita ke lebih khususnya lagi, misalkan namanya, misalkan babi, kambing dan lain sebagainya, itu secara detail. Terus yang memiliki dia punya tujuan agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan dan merasakan apa yang dialami oleh penulis. Jadi dia punya tujuan ini berkaitan dengan panca indera. Ada berapa panca indera? 5. Tentang untuk kalian semua. Yang pertama, Mata. yang kedua, Telinga. yang ketiga, Lidah. keempat, Hidung. yang kelima. Kulit. Baik, tentang untuk kalian semua. Jadi yang pertama, indera penglihatan. Ini berkaitan dengan Mata. ya. Yang kedua, indera penciuman. Ini berkaitan dengan Hidung. yang ketiga, indera pengecap atau lidah atau rasa. Yang berikut indera peraba atau kulit. Yang terakhir indera pendengaran atau telinga. Berikut kita masuk ke ciri-ciri teks deskripsi. Ciri yang pertama itu penggambaran atau pelukisan ciri suatu objek. Penggambaran atau pelukisan ciri suatu objek. Misalkan kita mendeskripsikan tentang meja. Jadi meja ini bentuknya persegi panjang, kaki 4, ya, dan lain sebagainya seperti itu. Yang berikut, yang kedua itu objek yang digambarkan bersifat khusus. Bersifat khusus ini misalkan kita mendeskripsikan tentang rumah. Jadi dia mendeskripsikan tentang rumah berarti bukan berarti semua rumah. Dia khusus, hanya satu rumah yang kita deskripsikan. Misalkan kita mendeskripsikan tentang rumahnya Elis atau rumahnya Imel. Ciri yang ketiga yaitu objek dijelaskan secara rinci seperti warna, ukuran, bentuk dan keadaan suatu objek. Jadi misalkan kita merinci tentang warna. Jadi di dalam warna itu ada warna merah, kuning, hijau dan lain sebagainya. Ya. Ciri yang terakhir itu ciri yang berikut penggambaran isi teks secara konkret atau jelas. Yang berikut lagi, isi teks bersifat personal dengan melibatkan kesan indera. Jadi yang melibatkan kesan indera ini sesuai dengan pendapat yang mendeskripsikan. Jadi misalkan Elsie dengan Maria disuruh untuk mendeskripsikan tentang bunga mawar. Jadi mereka punya pendeskripsian ini otomatis berbeda karena berkaitan dengan kesan indera. Jadi apa yang dirasakan oleh Elsie dengan apa yang dirasakan oleh Mariana itu berbeda. Ya, berbeda. Yang berikut, kita masuk yang berikut, jenis teks deskripsi. Berdasarkan cara pendeskripsian objek, ada teks deskripsi eksplanatory. Eksplanatory adalah teks deskripsi yang dituliskan berdasarkan fakta atau objektif dan dapat dilihat langsung oleh penulis. Eksplanatory menghindari hal-hal yang bersifat subjektif, dibuktikan dengan kebenaran. Contohnya, kita mendeskripsikan tentang air panas. Paragraf yang pertama. Air panas merupakan salah satu wisata peninggalan sejarah pada masa lampau. Air panas ada di desa Wayangbarang, kecamatan Hutan Ulumado, Kabupaten Flores Timur. Air panas dalam bahasa Latin disebut batu Latin. Air panas terletak sekitar 0,5 km di sebelah barat pusat desa. Ini merupakan paragraf deskripsi eksplanatory karena dibuktikan dalam kebenaran. Tidak ada kesan indera di dalamnya. Semuanya ini benar. Yang berikut berdasarkan cara pendeskripsian atau sugesti. Sugesti ini deskripsi yang ditulis berdasarkan kesan penulis terhadap objek. Deskripsi ini bersifat subjektif. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa apa yang Elsie deskripsikan dan apa yang Mariana deskripsikan itu berbeda karena berkaitan dengan kesan indera. Ini bersifat subjektif. Misalkan di dalam air panas itu bikin contohnya begini.
Indah, sungguh indah. Senja di tempat ini seindah suasana hati yang bergelora. Itu sesuai dengan kesan indahnya masing-masing. Yang berikut, berdasarkan objek yang dideskripsikan, yang pertama, deskripsi spasial atau tempat. Ini menggambarkan ruang atau tempat berlangsungnya peristiwa. Misalkan saat sekarang ini kita sedang mengalami pembelajaran, yaitu teks. Kita mengambil topiknya itu teks deskripsi. Jadi di dalam kelas 7 ada pembelajaran materi tentang teks deskripsi yang dihadiri oleh 7 siswa dan lain sebagainya. Itu tentang berlangsungnya peristiwa, kita mendeskripsikan saat yang terjadi. Yang berikut, deskripsi benda, yaitu teks yang menggambarkan keadaan benda yang dilihat oleh penulis. Ini deskripsi benda. Jadi misalkan kalian mendeskripsikan tentang meja, apa yang kalian lihat? Yang kalian lihat adalah meja ini berbentuk di atas meja ada laptop, ada kotak, apa lagi? Buku, tas. Yang berikut lagi, deskripsi waktu. Itu teks yang menggambarkan urutan waktu. Berdasarkan tulisan itu, pembaca akan tahu urutan kejadian yang berkaitan dengan waktu. Jadi pada teks deskripsi berdasarkan waktu ini, misalkan kita mendeskripsikan tentang pagi hari. Contohnya begini, pagi hari mentari sudah menyembuhkan warna kuning keemasan. Lama-kelamaan warna itu semakin memutih dihiasi alam berarak. Pesona pagi ini menjadi hari kian bergairah, tambah siang suasana lebih hangat. Ini adalah deskripsi waktu. Dia menceritakan tentang waktu di pagi hari sampai mulai dari saat matahari terbit itu, dia mendeskripsikan dari sampai siang hari. Ini deskripsi waktu. Yang berikut, deskripsi orang. Teks yang mendeskripsikan orang selanjutnya tidak berbagai segi. Misalkan kalian mendeskripsikan tentang saya berbagai segi masing-masing. Misalkan saya ganteng. Oke, baik. Jadi dari penjelasan Bapak, apakah kalian sudah paham tentang teks deskripsi? Sudah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi saya minta satu orang bisa menjelaskan ulang apa yang Bapak jelaskan tadi tentang pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi ialah bentuk teks tertulis atau lisan yang menggambarkan objek secara rinci atau detail dengan tujuan agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan serta merasakan apa yang dialami oleh penulis. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Elvi. Oke, baik anak-anak. Jadi sekarang Bapak suruh kalian bentuk dalam kelompok, tapi bersama dengan kalian kelompoknya dengan teman sebangku. Bisa kelompok dengan 2 orang. Jadi 2 orang. Kalau kamu bergabung dengan email dengan jadi ada 3 kelompok. Ini ada soal. Bapak bagikan soal. Setelah itu kalian kerjakan. Setelah kerja baru kalian presentasikan di depan. Bisa mengerti? Bisa. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya. Oke anak-anak, waktu selesai. Apakah kalian sudah selesai kerja? Sudah, Pak. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, sebelum Bapak suruh kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian, mau minta satu orang maju untuk pimpin nyari. Teman-teman silakan berdiri. Kelas 7 bisa kerja. Kalau bukan kelas 7 beda. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua.
kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kami. Yang pertama, sebutkan objek atau hal apa yang dideskripsikan pada teks tersebut, yaitu paling kritis dan indah. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan tujuan yang ingin dicapai penulis teks tersebut. Ia ingin menceritakan keindahan pantai Parangtritis nan indah ketika di sore hari saat matahari terbenam yang sangat istimewa. Yang ketiga, dari pernyataan di atas, sebutkan ciri dari sebuah teks deskripsi, yaitu menggambarkan hal-hal yang bersifat khusus. Yang kedua, berisi hal-hal yang nyata dan konkret. Yang keempat, berdasarkan teks di atas, daftarlah semua kalimat yang membuat kamu seakan melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Yang pertama, melihat. Mukanya selalu bersinar seperti bulan. Yang kedua, mendengar. Ia sambil bernyanyi kecil dia. Yang ketiga, ia merasakan. Ibu adalah wanita yang sangat baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Yang kelima, berdasarkan jenis-jenis tes deskripsi. Teks di atas merupakan jenis tes deskripsi karena merupakan jenis tes waktu karena menjelaskan waktu pagi hari sampai siang hari. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? Kami persilakan. Saya akan menambahkan satu kalimat pada nomor 4, yakni dia sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Hal tersebut menyatakan pada indera perasa. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Elsie. Baik, silakan kembali. Oke, anak-anak, tadi sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semua. Duduk keras. Oke, materi hari ini sudah selesai. Maka kasih tugas dari minggu depan. Kalian cari materi tentang struktur tes deskripsi. Nanti kita. Nah, sebelum kita ulang, Bapak minta satu orang pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa selesai. Baik. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi.